Halo semua, ketemu lagi dan kita masih akan lanjut membahas tentang tidur. Kali ini kita akan membahas tentang gelombang-gelombang di otak kita yang terjadi saat kita tidur. Nah, ini ada gambarnya yang sudah sangat jelas. Teman-teman nggak perlu menghafalkan gambarnya. Nggak perlu, ini bedanya apa sih yang kusut-kusut sama yang lebar-lebar? Nggak perlu sampai sana, kita masih di Introduction to Consciousness. Anggap aja, oh ini gambarnya seperti ini. Gitu. Yang penting kita kenal nama-namanya dan kita kenal proses-prosesnya. Itu yang kita butuh pahami di Introduction to Consciousness ini. Kecuali kalau teman-teman ingin ke tingkat yang lebih advance, ingin menjadi terapi tidur, jadi sebagai dokter, psikiater, atau psikolog, dan fokus ke terapi tidur, dan nanti di kliniknya membuka klinik untuk mengamati orang yang tidur, dipasang alat-alat macam-macam ya, EEG gitu misalkan, baru nih butuh benar-benar tahu bentuk-bentuk gelombang ini. Tapi kalau untuk introduction, tidak perlu. Jadi tenang saja ya, nggak usah langsung cemas melihat gambar-gambar ini. Nah, kita akan ngomongin tentang sleep gitu kan, tentang tidur. Jadi kalau kita ngomongin tidur, kita akan ngomongin dulu kita akan ngomongin dulu bahwa kita sebelum tidur adalah awake atau bangun, gitu kan. Dari awake kita ke drowsy atau ngantuk, kemudian dari ngantuk baru kita masuk ke tahap tidur yang ada beberapa tahap. Nah, pertama adalah kita awake. Kita sadar. Kalian lagi belajar, dengerin video. Ini yang pertama ya, mungkin akan ketutupan dengan video saya, dengan video wajah saya. Ini adalah ketika kita awake. Ketika kita awake, di otak kita yang aktif adalah gelombang beta. Gelombang beta, ketika kita sedang belajar, ngelakuin sesuatu, mikir, merencanakan sesuatu, pacaran, apapun lah, sama kita sadar, kita namanya lagi pakai gelombang beta. Ketika kita mulai ngantuk, mulai nguap, atau kita di kelas mulai nunduk-nunduk ayam gitu ya istilahnya, nah kita sudah masuk ke gelombang alfa namanya, gelombang yang bikin ngantuk. Nah, teman-teman mungkin bingung, kenapa namanya beta dulu baru alfa? Nah, sejarah penelitiannya kayak gini, jadi gelombang yang ditemukan pertama itu waktu tidur, diberikan namanya gelombang alfa yang bentuknya seperti ini. Terus, peneliti kan proceed kan dicek pas lagi bangun gelombangnya kayak gimana. Oh beda, kemudian diberikan nama gelombang beta. Jadi makanya ketika diurutkan jadinya beta dulu baru alfa. Gampangnya kayak gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah mikirnya mumet-mumet. Ingat historinya aja. Karena penelitiannya tentang tidur. Jadi kondisi ngantuk itu dulu yang diteliti. Namanya si alfa. Ngantuk ya bukan tidur. Tadi mungkin saya salah bilang. Namanya gelombang alfa. Nah pas bangunnya oh beta. Nah dari kita masuk ke ngantuk lagi nih dari alfa. Kan kita udah di tahap ngantuk ya, drowsy. Kita udah masuk di gelombang alfa. Dari gelombang alfa, kita masuk ke stage 1 tidur, namanya gelombang theta. Stage 1 ini adalah ketika kita sudah kehilangan consciousness kita. Sudah yang tadinya cuma nunduk-nunduk ayam, kita sudah nunduk tidur. Gitu. Ketika kita tadi masih nguap, masih kedengaran-kedengaran sesuatu, pas kita hilang kesadarannya, nah itu namanya kita sudah masuk ke stage 1 tidur di gelombang theta. Sebenarnya nggak ada transisi yang jelas ya dari bangun ke tidur. Ya transisinya hanya di alfa ini ketika ngantuk, ya sudah ada perbedaan gelombang dan kita lebih tenang, lebih rileks. Terus masuk ke stage 1, masuk ke benar-benar tidurnya gitu. Tapi masih tidur ringan. Biasanya 10-12 menit di fase tidur ringan ini masih sangat mudah dibangunkan. Ketika sudah masuk di stage 1 ini di gelombang theta, nafas kita semakin rileks, detak jantung semakin melamban, ketegangan otot-otot di tubuh dan suhu tubuh juga turun. Jadi makanya ada orang bilang even tidur cuma 20 menit itu bisa bikin segar ya, karena memang stres kita berkurang, tekanan tubuh kita berkurang, yang tadinya pundaknya kaku jadi rileks. Jadi memang memberikan ketenangan gitu ya. Tapi mungkin ada orang yang malah nggak bisa tidur sebentar karena jadi cemas, takut ketiduran ya. Again, tiap orang beda-beda. Nah, dari stage 1 ini kita turun ke stage 2, yaitu tidur sebenarnya masih di theta, belum ada perubahan gelombang yang belum berubah sampai ke delta yang tadi stage 3 dan stage 4.
Tapi ada hal unik di sini, ada fenomena namanya sleep spindle. Nah, dikatakan, jadi ketika ini gelombangnya sangat cepat seperti ini, nah, dari penelitian-penelitian dikatakan bahwa ini adalah ketika kita lagi kalibrasi memori dan emosi kita. Jadi, kita kan mungkin punya ya memori-memori buruk, dikecewakan orang, apa sakit hati, ngelihat apa yang tidak menyenangkan. Nah, di tahap stage 2 ini ada sleep spindles, jadi ketika gelombang otak kita tiba-tiba ada yang cepat seperti itu, ini lagi ada kayak kalibrasi, supaya kita bisa forgetting, bisa melupakan, dan juga supaya kita emosinya lebih lebih stabil lagi, kayak gitu. Jadi ada fenomena seperti itu. Singkat aja sih, terus dari stage 2 kita masuk ke stage 3 dan stage 4. Ini digabung karena ini sebenarnya juga transisinya tidak begitu jelas. Ada yang bilang ini cuma satu stage aja, tapi ada yang membagi dua ini jadi stage 3 dan stage 4. Jadi beda-beda juga tiap peneliti. Ada yang bilang dipisah, ada yang bilang digabung. Nah, ini kita masuk ke gelombang delta. Ini adalah tidur yang sudah sangat mendalam, sudah sangat lelap, sudah sangat nyenyak, dan sulit dibangunkan. Jadi kalau yang sudah sulit dibangunkan, ini sudah di gelombang delta. Nah, di gelombang delta ini sudah sangat dalam, sangat nyenyak gitu kan. Terus kita masuk ke REM sleep. Nah, yang unik, jadi apa sih REM sleep ini? REM ini adalah rapid eye movement. RAPID, rapid cepat, eye mata, EYE movement pergerakan. Rapid eye movement, jadi kita masih tidur tapi yang mata kita bergerak cepat kayak gitu. Nah, ini adalah ketika kita sedang bermimpi, sedang memproses emosi dan pikiran kita lebih dalam lagi sebenarnya. Sleep spindle itu cuma kayak transisi lah, tapi di REM sleep ini lebih banyak lagi yang diproses. Tahap ini sebutnya REM ya, ketika lagi bermimpi, rapid eye movement. Ketiga tahap yang lain atau keempat tahap yang lain disebutnya non-REM. Jadi dibedakan ya, ada tahap REM, ada tahap non-REM. Nah, yang unik dari gelombang delta, kita masih tidur nyenyak, terus kita pindah ke gelombang beta lagi, gelombang kita lagi aktif. Jadi ketika kita di gelombang delta, lagi stage 3 dan stage 4 tidur nyenyak, itu badan kita kan sebenarnya sudah kayak nggak ada kendali. Kita sudah terkunci, otot-otot itu sudah terkunci. Kemudian, tapi otak kita aktif lagi kayak orang bangun di gelombang beta. Nah, disinilah terjadi mimpi. Karena mimpi itu kan otak kita aktif sebenarnya kan, menciptakan imaji-imaji visual dengan warna, dengan kata-kata, dengan lagu, dengan aktivitas. Jadi, kita tertidur, tapi otak kita di gelombang beta lagi, gelombang yang aktif. Makanya kita bisa bermimpi. Dan sebenarnya semua manusia itu bermimpi, cuman tidak semua orang mengingat mimpinya. Jadi kalau ada yang bertanya, biasanya di kelas ada yang bertanya ya, Pak, saya kayak nggak pernah mimpi. Enggak. Secara penelitian, sebenarnya semua orang bermimpi, karena kita masuk REM sleep. Tapi tidak semua orang mengingat mimpinya. Itu beda-beda juga tiap orang. Nah, ini tahapannya. Cuman yang perlu teman-teman ingat adalah tahapan ini bukan tahap sekali jadi. Jadi maksudnya, stage 1 12 menit, stage 2 4 jam, stage 3 5 jam, nggak kayak gitu. Tahapannya singkat-singkat, jadi 10 menit, terus 30 menit, 1 jam, nanti berputar lagi. Semakin lama di REM sleep-nya semakin lama. Jadi awalnya 1 jam, nanti lama-lama REM sleep-nya bertambah panjang lagi. Tapi tahapannya ini berputar. Jadi dalam satu malam kita bisa mengulang siklus ini ya, dari stage 1 ke stage 4 ke REM sleep, ini bisa berulang-ulang sampai 3-4 kali. Jadi makanya kalau ada yang bertanya, Pak, kok mimpi saya bersambung-sambung? Ya emang bersambung-sambung. Karena memang REM sleep-nya pun stop, terus ada lagi, stop, ada lagi, stop, ada lagi. Kalau ada yang bilang, kok Pak mimpi saya nggak pernah bersambung, ya mungkin nggak ingat. Atau mungkin memang mimpinya hal lain, beda-beda aja. Nah, nanti tentang mimpi kita bahas lebih detail di bab tentang mimpi ya. Tapi kurang lebih seperti itu gambarannya. Semoga bisa dipahami, nanti kalau nggak bisa dipahami, dibaca lagi di bukunya di Waiton, dan diulang lagi rekaman videonya. Nah, ini gambar ilustrasi aja. Jadi, periode tidur kita ya, ada yang membagi jadi 4, nama REM, ada juga yang membaginya 5, jadi stage 3 dan stage 4 dipisah, terus ada REM. Ya beda-beda, tapi ini nanti mereka bersiklus berputar-putar 3-4 kali dalam satu malam. Yang pasti ketika kita tidur, suhu tubuh kita turun, detak jantung kita turun, gelombang otak kita juga
berubah. Jadi ya prosesnya mengikuti seperti itu. Nah ini repeating cycle. Dalam satu malam, manusia biasanya mengulangi sleep cycle sebanyak 4 kali. Fase REM ini yang pertama biasanya sangat singkat, 40-60 menit, tapi berikut-berikutnya dia bisa bertambah panjang durasi REM-nya. Karena di siklus berikutnya non-REM-nya akan semakin singkat, si gelombang theta dan delta tadi akan semakin singkat. Jadi mimpinya lebih panjang, dan di mimpi itu kita memproses banyak hal. Kenapa tidur itu penting? Karena kita mengalami mimpi, dan di mimpi itu juga kita memproses banyak hal, yang termaksud juga kita memproses sesuatu yang dari memori jangka pendek yang kita terima di hari ini masuk ke memori jangka panjang. Itu juga butuh proses tidur yang nyenyak juga. Jadi makanya ada yang bilang kalau besoknya mau ujian, malamnya tidur aja yang nyenyak. Ya ini secara sains prosesnya seperti ini. Kemudian tidur yang sehat itu bagaimana sih? Nah, tidur yang sehat itu ada kriterianya. Jadi pertama dari sleep duration-nya, total waktu tidur yang didapatkan dalam kurun waktu 24 jam. Dari hasil penelitian, tidur yang baik itu 6-8 jam. Kalau kita kurang dari itu, ya berarti sleep duration kita kurang cukup, ya, kurang baik. Kemudian sleep continuity and efficiency. Kemudahan untuk tidur dan tertidur kembali ketika terbangun di tengah malam. Teman-teman ketika udah ngantuk, gampang nggak tidurnya? Apa butuh sejam sampai 2 jam di kasur baru bisa tidur? Berarti kan nggak efisien. Kita kiranya kita sudah tidur 5 jam, padahal di kasurnya kita ada bengong 1 jam nih nggak bisa tidur. Terus di tengah-tengah tidur, apakah kita kebangun? Terus kalau kebangun nggak sengaja, bisa tidur lagi apa enggak? Nah, itu kan continuity ya. Kalau banyak gangguan, banyak discontinuity, artinya kriteria tidurnya tidak sehat nih kualitasnya. Kemudian timing. Zona waktu yang digunakan untuk tidur setiap harinya. Kita sudah secara evolusi tidur di malam hari, karena manusia kan nggak punya mata kayak kucing ya, bisa ngeliat di malam hari. Jadi kalau kita hidup di malam hari, kita bisa disebut binatang buas zaman dulu. Punah spesies kita. Kalau malam hari kita tidur, dan sampai sekarang kita tidur di malam hari. Nah, apakah kita tidur di malam hari, atau jangan-jangan kita tidur di pagi hari atau siang hari? Itu kan nanti kan tidak sesuai dengan zona waktu atau zona tubuh kita sendiri. Jadi itu juga jadi kriteria juga. Terus alertness and sleepiness. Ketika kita tidur, tidurnya lelap nggak sih? Sleepy nggak sih? Ketika kita bangun, aktif, waking consciousness, kita beneran alert nggak sih? Waspada nggak sih? Kita beneran aktif nggak sih? Otak kita konsen nggak sih? Kalau pas kita ngantuk atau tidur, kita masih ngerasa lelah pas bangunnya, tidurnya nggak berkualitas, dan pas sudah jam bangun, kita masih nguap terus tiap pagi dan siang, ya berarti kriteria tidur kita belum sehat. Yang terakhir adalah satisfaction atau quality. Di luar segala tadi kriteria yang sudah kita bicarakan, tetap ada penilaian subjektif juga. Let's say ada orang yang mungkin tidurnya 3 jam sehari, tapi dia bilang dia baik-baik saja dan dia happy. Ya sudah, berarti dia punya satisfaction yang baik terhadap pola hidup dia. Meskipun kalau secara kesehatan, ya kita nggak tahu jangka panjangnya seperti apa. Tapi kalau dia merasa baik-baik saja, ya mungkin memang seperti itu adanya. Pun kalau kita ngomongin dari konteks budaya yang berbeda, kalau kayak masyarakat Asia, ada jam tidur siang. Kayak kan dulu ya, mostly petani gitu ya, kakek nenek kita. Dan di Indonesia mayoritas Islam. Jadi jam 4 sudah bangun, terus mereka sholat subuh, terus beraktivitas ke sawah, bertani, mencangkul, ada tidur siang sejam 2 jam. Jadi ada continuity gitu ya, disambung-sambung, tapi totalnya juga 8 jam juga, mungkin atau 6 jam juga. Jadi aman-aman aja. Nah, ada banyak faktor, tapi ya tadi, faktor subjektif itu juga penting. Kalian merasa tubuh kalian oke enggak dengan tidur ini? Kurang lebih seperti itu untuk materi hari ini ya, tentang tidurnya. Nanti kita akan membahas tentang gangguan tidur dan mimpi di video-video berikutnya. So, saya Regis Mahdi, dan kita akan bertemu lagi untuk membicarakan tentang tidur dan mimpi.